Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah ya. Segala puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ke-12 ini ya, di mata kuliah isu sosial dan praktek profesionalisme. Nah, untuk kali ini kita pertemuan ke-12 ya, tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Ini mengenai sertifikasi keahlian di bidang teknologi informasi. Semoga kita semua tetap semangat ya, walaupun kita secara online. Langsung aja kita masuk ke materinya ya. Nah, contoh-contoh sertifikasi nasional ya. Jadi ini ada beberapa contoh-contoh sertifikasi nasional, itu diantaranya itu sertifikasi sistem manajemen mutu, sertifikasi sistem manajemen lingkungan, sertifikasi produk, dan sertifikasi ya. Nah, lembaga sertifikasi nasional ini ada beberapa juga ya. Ini diantaranya. Nah, yang pertama itu lembaga sertifikasi profesi ya. Telematika itu merupakan lembaga yang bersifat independen dan profesional dalam menyelenggarakan standarisasi, uji kompetensi, dan sertifikasi bagi para profesional di bidang telematika. Yang kedua itu ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden, memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi personil dan bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja. Nah, untuk lembaga sertifikasi profesi telematika ini tugasnya itu yang pertama itu mengembangkan standar kompetensi kerja. Yang kedua itu membuat materi uji kompetensi. Yang ketiga itu dia sebagai pelaksana akreditasi tempat uji kompetensi. Yang keempat itu menerbitkan sertifikasi kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima itu memiliki tanggung jawab teknis dan administrasi atas implementasi, pembinaan, dan pengembangan standar kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi. Nah, ini kegiatan kerjanya itu merujuk kepada sertifikat ISO ya, ISO. Nah, selanjutnya itu dalam pembuktian kompetensi. Jadi lembaga sertifikasi ini di bidang teknologi informasi itu membagi menjadi beberapa profesi ya. Jadi secara umumnya itu dia ada sertifikasi di bidang kompetensi profesi programming ya. Terus ada networking, ada aplikasi perkantoran, ada desain grafis, dan juga ada multimedia ya. Jadi ini pembagian-pembagiannya itu. Jadi ini ada sertifikasi bidang multimedia ya, desain grafis, aplikasi perkantoran ya. Nah, ini pembagiannya lagi. Karena untuk yang programmer itu diantaranya itu di bidang programmer ya, itu ada praktikal programmer, ada junior, ada analisis ya, ada junior web. Jadi ini di bidang-bidang programmer ya. Jadi ada database juga, ada jadi ujiannya itu dia bertingkat ya. Jadi kalau database itu ada junior database, ada seniornya ya, sama dengan misalnya multimedia, itu berarti ada junior multimedia, ada multimedia. Jadi ini tingkatan-tingkatan dari sertifikasinya itu. Nah, kalau di bidang networking itu jadi ada dia technical support ya, ada junior network administrator, ada network administrator ya. Jadi sama dengan yang tadi, dia ada junior, ada seniornya ya. Ini di bidang aplikasi perkantoran ya, ada jadi administrasi, akuntan, basic ya, helpdesk, terus programmer juga masuk di sini ya, di perkantoran.
Nah, ini di bidang desain grafis itu ada desainer, ada editor, ada fotografer. Kalau bidang multimedia itu dia ada animasi, ya, ada produser, ya, ada kameramen, ada pembuatan naskah film. Itu kalau di bidang multimedia, ya. Ini contohnya itu, ya, contoh sertifikat nasionalnya itu. Jadi ada 2 jenis sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi telematika ini. Yang pertama itu dia sertifikat berdasarkan level kualifikasinya, ya. Dari dia jenjang jabatan itu sesuai dengan ditetapkan oleh kerangka kualifikasi nasional Indonesia, ya. Jadi ini sesuai dengan kompetensinya. Jadi sertifikat ini dia sertifikat kompetensi, jadi merupakan bukti pengakuan atas kompetensi seseorang setelah melakukan uji kompetensi dari suatu bidang keahlian kerja. Nah, yang kedua itu dia sertifikatnya itu dia berdasarkan jadi kebutuhan pasar, ya. Jadi sertifikat ini atas unit kompetensi yang jenjang jabatannya berdasarkan kebutuhan pasar. Nah, kedua sertifikat ini dia disusun berdasarkan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ya. Ini karena sertifikat di bidang software dan database, ya. Di antaranya itu sertifikasi untuk bahasa pemrograman, ya. Yang terus sertifikasi untuk database, sertifikasi untuk Office, ya. Sertifikasi di bidang jaringan, sertifikasi di bidang komputer grafis dan multimedia. Nah, ini orang-orang yang memerlukan sertifikasi, ya. Jadi maksudnya bidang yang memerlukan sertifikasi. Jadi yang pertama itu dia dikatakan mempunyai sertifikasi itu kan berarti dia udah profesional, ya. Nah, di antaranya itu bagian operator, administrator, ada developer, ada engineering, ada spesialis, ya. Nah, kalau itu di bidang profesionalnya. Ya, kalau di bidang akademisi itu misalnya trainer itu perlu sertifikasi, ya. Terus instrukturnya, ya, dan guru gitu, ya, teacher, ya. Jadi kalau bidang akademisi itu para pendidiknya itu perlu adanya sertifikasi. Terus yaitu yang ketiga itu kalau dia manajer, ya, supervisor, ya, dia itu butuh dengan sertifikasi. Selanjutnya itu dia semua pihak yang terlibat dalam pengembangan teknologi informasi dan telekomunikasi itu semuanya butuh sertifikat, ya. Nah, ini pengertian dari administrasi dan maintenance, ya. Kalau administrasi sendiri itu proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan pemeliharaannya itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar pelatihan selalu memiliki kondisi yang sama dengan awalnya. Jadi tetap baik, ya. Peralatannya itu tetap baik. Ini kalau profesi di bidang administrasi dan maintenance ini, ya. Jadi contohnya itu dia database administrator, ya, sistem administrator, ada networknya, ya. Jadi itu di bidang maintenance-nya. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke manajemen dan audit, ya. Jadi manajemennya ini memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur, ya. Jadi manajemen dapat diartikan bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sedangkan audit itu dia evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk, ya. Nah, inilah materi kita di pertemuan ke-12, ya. Lebih mengarah kepada bagian-bagian apa aja yang memerlukan sertifikasi. Ya. Sampai di sini materi kita. Jika terdapat kesalahan, terus kekurangannya, Ibu mohon maaf. Kalian bisa bertanya. Jika ada yang tanyakan, itu tanyakan di grup WA, ya.
Terus semoga kalian baca materinya, kan masih ada lanjutannya ya materinya itu. Jadi di pertemuan 12 ini kalau di materinya itu kan banyak, jadi kalian bisa lanjutkan membaca. Ibu harap kalian tetap semangat, ya, jaga kesehatan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.